Kalau gua Kiri biasanya hobinya suka gambar, terus gua emang suka sama olahraga sih, terutama futsal gitu. Ngemural atau ngemoral? Mural, gambar-gambar di tembok gitu biasanya sih. Oh, nggak ditangkap polisi. Kan biasanya kan kalau itu juga diundang langsung sama Oh. yang tempat yang punyanya. Oh iya. Kadang juga izin juga gitu sih. Oh iya. Jadi ya aman aja lah dari polisi. Ngobrol asik, kenalan dengan teman baru, atau berbagi cerita di penghujung hari. Kamu sedang mendengarkan Circle After Work Podcast. Halo podcaster A, podcaster B, apa kabar? Bisa dengar suara saya? Halo. Hai podcaster A. Oke. Ya, halo. Oh, ini ada ya. Oke, podcaster B. Oke. Halo, kenalin, aku Lia. Aku di sini moderator dari acara ini, acara Circle After Work Podcast. Nah, sekarang aku izin ya buat record, nggak apa-apa ya? Oke. Ya, Nah, podcaster A, podcaster B, sebelum kita mulai, teman-teman bisa sambil siapin dulu nih nama kode dari masing-masing. Misalnya podcaster B pengen dipanggil apa, podcaster A mau dipanggil apa, mau dipanggil cicak misalnya, atau kodok, atau kuda, boleh apa aja. Udah nyiapin. Oke, apa namanya podcaster B? Paha kanan. Paha kanan, oke, ya. Kalau podcaster A apa ya, podcaster A? Kalau gitu aku paha kiri deh. Paha kiri ya, oke. Ini paha kanan dan kiri ya. Oke, kalian ini kayaknya ini ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Berarti paha kanan dan paha kiri ya. Tadi yang kanan yang mana ya? Yang tengah. Yang paha kanan yang mana ya? Yang podcaster apa B ya? B. Oh B kanan ya. Oke, B kanan ya. Boleh dibalik aja nggak? Jadi biar saya nggak bingung. Boleh nggak? Iya, boleh. Aku di sini sebagai ini aja, sebagai moderator aja. Sebelumnya makasih banget udah mau gabung di pilot episode Circle After Work Podcast. Acara ini tuh supaya teman-teman Circle saling kenal sih, terutama pada saat WFH kayak gini, dan mungkin banyak teman-teman yang baru gabung dan teman-teman yang udah lama di Circle tapi belum interaksi sama banyak orang di Circle. Jadi kita pengen menghubungkan mereka semua di Circle After Work Podcast ini. Nah, jadi tenang aja, aku di sini tuh nggak akan menginterfere terlalu gimana-gimana, karena aku juga di sini cuma memoderasi secara pasif. Jadi nanti paha kanan dan paha kiri bisa berinteraksi. Nah, terus teman-teman sekarang belum kenalin kan satu sama lain. Jadi mungkin sekarang bisa kenalan dulu kali ya. Oke, dari siapa nih berarti? Bebas. Ya udah dari paha kanan aja kali ya. Oh ya udah. Aku paha kanan. Hobi aku, kebetulan aku belum sempet ngantor lama, jadi nggak ada spesifik hobi yang aku bawa ke kantor. Tapi yang aku baru kepikiran, hobi aku makan pisang pakai susu kental manis. Yummy. Nggak pakai saus ya? Enggak, pakai susu. Kalau pakai saus apa? Saus apa kali? Banyak kan saus. Tapi harus cobain deh, pakai susu kental manis tuh enak banget, seriusan. Wah parah, asli itu juga enak sih emang. Tasty. Apalagi kalau lagi hujan-hujan gitu, Iya, bener. ditemenin sama ini teh hangat. Sponsor ya, kayaknya mau sponsor klien kita nih. Jangan-jangan dari key account ya, paha kiri ini. Bukan, nggak tahu juga dari mana ini saya. Masa gak tahu? Ya udah deh, paha kiri deh, kenalin diri. Halo, gua paha kiri. Biasanya hobinya suka gambar, terus gua emang suka sama olahraga sih, terutama futsal gitu. Ngemural atau ngemoral? Mural, gambar-gambar di tembok gitu biasanya sih. Oh, nggak ditangkap polisi. Kan biasanya kan kalau itu juga diundang langsung sama Oh. yang tempat yang punyanya. Oh iya. Kadang juga izin juga gitu sih. Iya. Jadi ya aman aja lah dari polisi. Walaupun ada problem juga pernah. Oh iya, emang kayak gimana problemnya? Ya ceritanya kayak gue bisa lihat terus tiba-tiba disamperin gitu sama polisinya, terus ditanya-tanya udah izin apa belum, dan ya udah, dan akhirnya agak debat-debat panjang gitu sih.
Terus tapi Ya. aman. Aman sih. Ah, Dia malah pernah juga langsung diundang gitu, diajak acaranya juga, diajak apa? di acaranya. Jadi ada acara Oh, gitu oh, di oh. sekitaran rumah, dan kita disuruh ngehias kampung gitu jadinya. Oh, asik banget. Ya jadi ya lumayan lah kalau misalnya kegiatan menggambar gitu di jalanan, ada seneng ada sedihnya juga soalnya. Sedihnya panas ya. Wah, bukan main. Untuk selanjutnya ini kita ada sesi ice breaking ya. Ice breakingnya itu adalah kita punya game namanya This or That. Oke, aku ngasih beberapa Oke. pertanyaan sekarang. Oke, kalau kalian punya kekuatan super, kalian pengen yang mana? Baca pikiran atau bisa pergi ke masa depan? Pergi ke masa depan. Kok aku nggak dua-duanya ya? Kenapa? Masa depan dan kenapa nggak dua-duanya? Paha kiri dulu deh. Kalau ke masa depan mungkin enak juga ya, bisa ngelihat gitu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi bisa, kalau misalnya kita mundurin, kita bisa antisipasi lagi sih biar nggak terlalu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begindang. Paham. Kalau aku sih justru takut, dua-duanya takut. Karena lately kan sempat nonton Dark on Netflix, sama sempat nonton Umbrella Academy juga, dan itu kan dua-duanya about time travel. Jadi agak scary karena tricky banget kalau time traveling tuh. Ya takut aja misalnya aku lagi ke masa depan, terus aku kesenggol. Misalnya aku beli tahu bulat, terus ternyata jadi the whole time and space continuum tuh jadi berantakan gara-gara aku beli tahu bulat gitu misalnya. Dan di satu sisi juga takut melihat yang bikin aku malah makin gak termotivasi di saat ini, atau ngelihat anything that's just like basically scary. Kayak tahu-tahu di masa depan udah ada aliens atau apa. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Lebih suka mana? Main game atau nonton series? Nonton series, Nonton series. asik. Tos, virtual. Oke. Yes. Makanan manis atau makanan pedas? Manis. Pedas manis bisa nggak sih? Life hack, bener juga sih. Iya nggak sih? Iya sih. Oke. Vacation atau exploring kota? Exploring kota. Exploring kota, iya. Oke. Kucing atau anjing? Anjing. Yes, anjing. Nah. Jangan ngegas tapi ngomongnya. Oh iya. Oke. Ya. Kalian banyak kesamaan ya. Tadi anjing sama ya, sama-sama suka anjing maksudnya. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ngobrol lanjut nggak apa-apa. Ngobrol selanjutnya secara santai nggak apa-apa. Aku selanjutnya akan ngasih pertanyaan yang sesuai topik kita hari ini, yaitu art atau seni. Teman-teman diminta untuk ngobrol, saling kenal satu sama lain. Aku kasih pertanyaan yang nanti ditujukan untuk siapa-siapanya juga aku kasih di chat. Nanti teman-teman tinggal baca chatnya dan jawab pertanyaannya. Kurang lebih kayak gitu. Kalian kalau mau ngobrol boleh. Oke. Oke. Kok jadi Bingung jadinya. Iya. Paha kiri Gimana? sehat. Alhamdulillah. Nggak nanya balik ya? Bingung juga nih. Gimana ya? Nanya umur apa sekalian? Umur. Ya udah, boleh deh. Aku 22. 22. Wah, masih muda ya? Emang paha kiri berapa? 19. Lebih muda lagi dong. Oh iya. Maaf. Seriusan masa 19? Enggak. 25 kok. Bohong Ya lagi. beda, enggak beneran. Beda berapa tuh? 30 abad ya? Iya, 30 abad tambah 10 dekade lah. Kamu suka seni nggak? Kalau iya seni apa? Mau jawab duluan nggak? Paha kiri duluan deh. Paha kiri mah pasti gambar ya? Iya, Emang sukanya gambar apa? biasanya sih gambar, kadang ya gambar pemandangan juga sih. Hitungannya pemandangan itu kita jadiin dalam bentuk-bentuk objek gitu. Lu gimana kalau sendiri? Seni ya? Gue, jadi kita pakai Goelo ya? Ya, terserah mau gue lo. Oke. Kalau gue sih ngegambar nggak terlalu mampu. Jadi lebih ke musik sih kalau gue. Jadi I play instruments, terus hobi nyanyi juga. Seninya sih lebih ke situ. Nggak ikut Pildacil aja? Enggak ya? Kebetulan sih kemarin ikutnya itu loh, Dangdut Academy tahu? Oh iya. Iya, kebetulan ikutnya itu sama
apa sih yang nyanyi bareng mama itu, Mama Mia. Emang biasanya tuh musiknya genre apa aja? Iya, kalau misalnya basic, kalau my go-to karaoke songs itu pasti Adele, Ariana. Tapi yang basic gitu. Berarti ini lebih demen ke musik doang ya, seninya gitu? Iya sih. Apa emang biasanya ikut rekaman juga? Kadang nyanyi-nyanyi di Instagram. Iya sih, kadang hobi nge-cover atau apa. Tapi mostly therapeutic gitu sih in my opinion. Bagi gua, music it's something that I do sometimes without thinking too much. Jadi kayak pasti ngerti sama kayak lagi ngegambar kan. Pasti ngerasa gitu juga kan. Iya. Ya, jadi kayak when I do it for the sake of doing it because I like it, enaknya tuh nggak perlu mikir dan nggak ada pressure dan I enjoy every sound that I make and explore lagu-lagu baru. Itu sih yang asik. Tapi kalau misalnya udah mulai nge-posting covers atau apa, itu biasa baru ada pressure-nya kalau misalnya udah ada audience yang lebih besar. What do you think? Dirimu gitu juga nggak kalau misalnya ngegambar? Iya sih. Mungkin kalau gue juga lebih meminimalisir saat gue lagi jenuh ya. Itu kan pasti kan ada aja tuh kalau misalnya kita lagi di lingkup seni gitu kan ada sisi dimana kita sangat jenuh dalam bidang kita gitu sih. Ya nggak sih? Benar sih. Suatu saat karena pasti ada jenuh, jadi kayak kita coba pick up other hobbies atau coba hal yang lain ya. Iya, lebih mengeksplor juga sih di ini ya, di bidang kitanya juga gitu. Kalau kan pasti ada aja gitu. Ya emang kalau misalnya gue di bidang seni sih nggak cepat puas sih sama hasil gue sendiri pun. Iya, setuju banget. Banget. Walaupun enjoyable ya, walaupun prosesnya tuh bener-bener euphoric. Tapi maksudnya bener-bener endorfinnya dapat banget. Tapi tetap ya ngerasa insecurities gitu-gitu tetap ada sih. Gimana sih awalnya lu mulai menggeluti bidang seni gambar itu? Kayak gimana dari awal lu sadar, oh this is my passion, this is my thing? Kalau gue sih mungkin emang dari kecil juga sih ya. Awal-awal gue menggeluti gambar itu gue dari SMP. Emang itu tuh gue sangat giat aja gitu, turun ke jalan minta temenin entah itu om gue atau kakak gue. Pokoknya jalan-jalan aja, tapi bukan jalan-jalan kayak misalnya ke mall atau gimana. Gue malah justru kayak turun ke jalan langsung tuh ngeliat tembok-tembok yang biasa orang digambar. Terus kadang apalagi dulu lebih sering gue juga kan ke Bandung gitu kan. Di Bandung juga dulu lebih giat banget sih gambar-gambar itu. Jadi gue muter-muter aja gitu ngeliatin gambar-gambarnya. Terus kadang gue langsung itu artisnya siapa, terus teknis dia gambar itu kayak gimana, ini aja sih kayak pengen tahu gitu. Jadi ya gue penasarannya banyak banget sih, jadi ya kalau misalnya gitu kalau buat referensi gue juga. Berarti punya satu role model dong dalam hal seni gambar, inspirationnya? Inspirasi ada sih. Inspirasi gue itu kalau gue sih biasanya ngeliatin artis-artis aja sih, terus nonton artis yang udah turun ke YouTube gitu. Jadi buat jadi semangat juga gue buat ngeliatin dia berkaryanya gimana. Kalau kan banyak banget, setiap orang beda-beda gitu gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya gimana, terus tekniknya juga beda-beda, walaupun bentuknya sama tapi tekniknya beda, bahan-bahannya yang itu kayak gimana gitu sih. Gambar ini berarti kayak yang lo suka itu sketching and line art atau digital atau gimana? Gue sih lebih ke digital. Tapi kadang juga kalau misalnya agak-agak boring tuh gue pengen butuh inspirasi terus pengen nyoba hal baru tuh gue sketch juga sih awal-awalnya. Sketch dulu baru ntar gue milih-milih warna terus bentukan nemu kayak gimana, kayak gitu-gitu baru sih ke digitalin. Dari seni yang kamu tekuni tadi, karya terbesar apa yang udah pernah lo buat? Karya terbesar ya? Wah, tricky banget nih. Kayaknya karya terbesar. Entah itu rekaman, mungkin nggak tahu. Rekaman di kamar mandi. Biasanya kalau orang penyanyi kan kadang gitu kan? Iya, karena sound acoustics itu bagus banget di kamar mandi. Yes, benar. Iya.
kalau nyanyi di kamar mandi tuh rasanya kayak suaranya tuh udah ada efek natural gitu tanpa harus diedit atau apa gitu. Jadi Coba. gimana Iya. tarif terbesarnya? Sebenarnya kalau in terms of recording covers, kan kita bisa lihat di YouTube banyak banget ya yang kayak recordnya bener-bener diedit dengan udah kayak music video asli gitu. Dan suaranya jernih banget, hasil kualitas videonya juga HD, high def. Tapi kalau gue personally memang belum pernah sampai ke sana. Jadi lebih ke I'm doing it because I love it. Karya terbesar aku di like-nya banyak orang itu enggak. Tapi if I were to evaluate myself, kayaknya karya terbesar aku pas aku bikin I wrote a song for my best friend's birthday. Karena gue waktu itu bingung banget mau ngasih kado apa, dan gue juga di Jakarta sedangkan dianya di Malaysia. Jadi ya udah deh, I had my guitar, so I did it. Dan ya itu sih kayaknya karya terbesar. Nobody really knows the song, tapi my best friend loves it. Terus kayak ya, to me that was enough gitu. Iya. Tapi penasaran gak sih lu pengen ngerekaman kayak gitu? Penasaran banget sih. Cuma somehow tiap kali simpenan gua untuk beli mic yang proper itu selalu gagal ya. Emang kenapa? Iya, kayak kadang tergiur untuk jalan-jalan jadi duitnya kepake. Iya. Tergiur untuk beli inilah, beli itulah, atau dulu makan all you can eat, atau jadi kayak lama-lama dananya kok berkurang terus ya. Jadi nggak sukses beli mic. Iya sih bisa. Kalau misalnya buat hobi sih, kalau gue sih lebih pertama sih emang kalau itu lebih pentingin hobi sih. Misalnya itu. Kayak berarti ngutamain invest untuk kayak pentap. Iya, karena emang hobi gue juga gue gabungin dengan jalan-jalan gue. Kayak misalnya gue mau gambar nih di mana, ya udah gue jalan aja ke Bali, kalau nggak ke Lombok, terus gue cari tembok-tembok kiranya boleh digambar, ya langsung aja gue coba-coba kayak gitu, dan akhirnya terbukti sih. Jadi kayak tambah seru gitu, jadi nggak cuman liburan doang gue jadinya. Iya. Wow, adventurous banget ya. Ya emang gimana ya, mumpung selagi gue masih muda gini ya, gue emang pengen puas-puasin gitu, ngerasain, terutama di Indonesia dulu sih. Iya. Karena emang di Indonesia tuh sangat bagus banget kalau kepelosokannya gitu. Gue juga sampai kaget ngeliatnya juga. Iya, jadi ya gimana, lebih indah sih di Indonesia dulu, lebih puas-puasin gitu. Iya sih, benar, explore Indonesia. Kalau kita harus bertukar minat seni, kira-kira apa yang bakal jadi fokusnya lu? Kalau misalnya lu ganti minat jadi lu suka nyanyi, main gitar, dan misalnya lu pengen jadi penyanyi, bikin boy band, tapi literally boy band, dimana boynya cuma singular. Kalau gue sih kayak gimana ya, emang lingkup gue sih juga, pertama juga di lingkup gue itu emang banyak gitu, dari musik juga ada, dari teater juga ada. Makanya kalau misalnya musik, gue juga kepengen sih bermusik gitu kan. Emang gue emang lebih ke pengen main gitar aja sih kalau di musik, soalnya lebih enak aja gitu dibawanya, terus nggak ribet juga, alatnya juga ada aja. Iya, benar sih. Piano berat banget gitu ya. Kalau misalnya kalau dibawa-bawa kemana-mana tuh agak-agak susah. Jadi yang dibawa pianika. Baru mau ngomong sumpah. Udah kebaca duluan. Terus kalau lu gimana? Kalau misalnya lu jadi ngelukis gitu? Kalau gue jadi pelukis ya. Karena kan lebih ya lumayan gampang gak sih kalau mau model. Karena menurut gue ya, semua gambar itu nggak ada yang jelek sih. Ya sama aja kayak suara kan. Karena itu balik lagi ke selera kita. Bener sih, itu benar banget. Seni itu it's all about taste. Makanya di satu sisi kita nggak bisa juga put pressure on ourselves untuk reach a point yang dimana semua orang bakal suka kan sama seni yang kita bikin, karena nggak mungkin. Betul.
Oke. Nah, boleh dideskripsiin nggak satu sama lain? Kira-kira orangnya kayak gimana sih? Kira-kira dari divisi mana? Terus karakternya kayak apa? Wadidaw. Kira-kira kalian tuh ngerasa kalian tuh kenal nggak sih satu sama lain? Atau pernah ketemu nggak sih itu di kantor? Coba Pak Hakiri monggo. Dari lu duluan kali, Dari gue ya. biar Pak gue Hakiri masih ini bisa mikir sepertinya- dulu jadinya. Padahal itu Agak- biasa jurus gue tahu. Kalau misalnya conference call ditanya gitu, terus kayak gue belum sempet mikir, iya silakan rekan saya yang lain terlebih dahulu. Apa kita sweet? Sweet, ayo gue jempol nih. Lu apaan? Sweetnya yang jempol ya, bukan yang gunting batu Sweet kertas Cina, ya. oke. Yaudah, gue golok. Ada. Gue bisa dapur. Kok jadi agresif ya? Dari percakapan kita, sepertinya Pak Hakiri seorang pribadi yang artistic, obviously, adventurous, karena liburannya dipenuhi dengan mencari tembok yang penuh inspirasi. Sangat, itu totally different, itu something new banget bagi gue. Biasa mah kalau liburan cuma nyari Instagramable. Ya mungkin kita bisa Iya. liburan bareng atau gimana ntar. Kan nggak tahu. Boleh sih, boleh nanti lu ngegambar, gue main gitar gitu. Sambil nikmatin alam. Iya, nikmatin sunset, sunrise, boleh. Gue nggak yakin gue pernah ketemu apa enggak, karena gue baru masuk kantor sekitar 3 minggu ya. Gue baru ngerasain kantor Sirko 3 minggu. Cuma feeling gue dari tim desain ya. Ya kalau menurut gue sih lu orangnya periang, terus asik juga sih. Padahal kita ngomongnya juga ngawur, tapi ya lu ngerespon aja gitu. Lu juga baik, kayaknya orangnya baik juga sih. Ya sulit juga sih sebenarnya gue kalau misalnya dari kelihatan dari kedengaran dari suara apa, kalau misalnya nggak ngeliat orangnya juga jadi agak susah. Terus dari divisi apa ya? Udah ini ya. Ada saling nebak ya kan. Jadi mungkin ini kita bisa bilang the moment of truth ya. Bisa reveal identitas masing-masing. Menunggu aba-abaku, aku minta teman-teman untuk buka kamera ya nanti. Besok ya? Besok. Jadi kita begadang dulu sini Pak. Terus habis itu kenalin identitas seperti nama, terus posisi apa, terus dari divisi apa, udah berapa lama di situ ya, atau apapun yang kaitannya sama diri kalian. Pokoknya identitas kalian lah ya gitu. Oke. Udah siap untuk buka kamera ya? 1, 2, 3. Para ayo dong. Halo. Hai. Hai. Halo. Akhirnya udah lihat kan Pak Hakanan, Pak Hakiri, udah pernah ketemu belum kira-kira di Circle? Gak inget sih. Kayaknya udah pernah tapi kayaknya belum deh. Kayaknya sih belum, tapi ya kan? Kayaknya sih udah pernah ketemu tapi di kehidupan sebelumnya ya. Sekarang siapa yang mau reveal identitas duluan? Pak Hakanan atau Pak Hakiri? Gue Jessie dari divisi communications, specifically positionnya external communications. Kalau lu? Gue nama gue Bambang. Oh ya, percaya kok, percaya. nama gue Joanda. Gue dari divisi marketing. Ya, jadi kalau misalnya lu kadang mau minta request, kadang ke tim gue juga kan. Tapi gue kagak pernah ngambil kerjaannya itu, karena emang nggak pernah kerja gue jatuhnya. Nah, kalau misalnya udah kenalan kayak gini, udah lihat satu sama lain, udah kenalan dari tadi udah ngobrol. Kalau misalnya nanti kalian ketemu di kantor, misalnya pas udah balik ke kantor dan nggak WFH lagi, keadaan sudah kembali seperti sedia kala gitu ya. Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian pengen, oh ya nanti pas ketemu pasti nyapa, atau pas ketemu nanti mau makan siang bareng, atau apa? Akan terus temenan nggak setelah podcast ini selesai? Oh langsung musuhan. Bener. Musuhan. Ini tiba-tiba langsung ngeblok aja nih, langsung WhatsApp chat kalau bisa. Ya, langsung blok. Kalau bisa sih gitu sih. Nggak bakal ngirim email lagi sih kayaknya. Enggak, Langsung nggak bakal dibalas juga soalnya.
Kalau misalnya itu di kantor sih mungkin tergantung situasi kali ya. Nyapa lah dalam minimal ya. Masa nggak Iya, nyapa? paling ngejorokin kalau nggak Iya. kondisional aja kita. Iya. Terus Nabrak dong. Terus apa ya? Ya paling manggil Bambang. Iya, Jubaidah, ntar juga bisa gitu, ya kan? Bambang angkat jemuran gitu. Jubaidah ngepel, jangan lupa. Tadi nama gue siapa? Jubaidah. Jubaida. Bambang dan Jubaida. Oke. Apa yang kalian dapetin dari acara ini? It's a great session sih, maksudnya jadi bisa kenal orang randomly, tapi juga bisa tahu stuff about the person juga. Ya kalau misalnya kenalan biasa kan lebih ke template ya, biasa itu gitu. Tapi kalau ini lebih explorable juga. Ya menurut gue unik aja sih ini sebenarnya. Kayak misalnya lu ngobrol sama orang tanpa lu tahu itu orang siapa, mukanya kayak gimana, terus bisa tahu sifat orang padahal kita juga belum kenal. Tapi kalau misalnya kalian nyaranin nggak teman-teman yang lain untuk ikutan program ini juga? Harus sih, biar sama-sama deg-degan pas mulai-mulainya. In my opinion ya sih, menurutku sessionnya bagus dan menarik. Podcast kan lagi naik daun ya sekarang ya. Jadi I feel like it's a really good thing for internal employees to participate on. Boleh diterusin in my opinion. Coba dong, kalian ajakin teman-teman yang lain untuk ikutan podcast ini dari sini, gimana? Jangan pernah nyoba-nyoba dah, terketagihan. Sarannya ikut sih, supaya ngerasain thrill-nya di awal, deg-degannya, nggak tahu topiknya apa, nggak tahu ngobrol sama siapa. Itu menarik sekali pengalamannya, jujur aja. Udah ngalah-ngalahin jika aku menjadi lah. Mehek-mehek. Iya, kalah dah semua itu pokoknya. Awalnya kalian agak kagok ya, tapi sekarang kalian sudah sangat get along gitu, udah kenal satu sama lain. Thank you banget udah datang, Jessie, Joanda. Thank you so much for joining us on Circle After Work podcast.